Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hervin Yoki Pradikta MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sela Indrisa Putri dengan NPM 2021020267, Prodi Hukum Tata Negara kelas B semester 4. Pada video pertemuan keempat ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan sifat dan karakteristik hukum Islam. Dimulai dari sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dari diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum, mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Kemudian elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis, yaitu mudah dibentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luas. Keelastisan yang mencangkup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan interaksi sesama manusia. Juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun, segala aturan diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang kaku atau beku, keras dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna, berijtihad dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksanaan dan sesuai pula dengan keadaan. Kemudian yang ketiga, universal. Universal atau alami berarti umum, yaitu berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, "Dan tidaklah kami, Allah mengutus kamu, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Surat Al-Anbiya ayat 107. Kemudian, dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, yaitu surat Al-Saba ayat 28. Kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia dan di seluruh dunia. Kemudian keempat, dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat, tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum, dan dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumber kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak menawan di hatinya atau mempunyai daya dinamika. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati.
Karena Islam menetapkan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah yang pertama, meniadakan kepicikan, yang kedua, menyedikitkan tukfas, 3, mensyariatkan hukum dengan cara beransur-ansur, 4, memperhatikan kemaslahatan manusia, 5, mewujudkan keadilan yang merata. Kemudian sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi janganlah berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukuman potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau atau terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lain. Hukum Islam tidak bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Adapun hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli, Al-Shatibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dan melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsu, yaitu hawa, agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela, ikhtiaran, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah, ihtiraran secara terpaksa. Sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya, bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya, dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya, maka ide dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat koirul ma'kulah al-makna atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat itu, berucaplah Umar, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini." Bersifat ta'akuli. Kedua, yakni ta'akuli, berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi, yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau rasional, maka manusia dapat menaklukkannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya, dan diperintahkan karena ada kemaslahatan di dalamnya. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.